Iya, betul Jadi Ibu. yang kami Aduh Ibu, di hormati, sini lagi hujan Ibu. aduh, tapi itu hijau royo-royo itu sawahnya bikin seger malah kami yang melihat di di layar ini. Iya, tapi di sini sedang hujan, tapi moga-moga nanti terang lagi ya Bu Dewi ya. Bu. Dia apa enggak Bu Baik, Dewi? baik, terima kasih yang kami hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian yang sekaligus juga beliau Kepala Balai Besar Pustaka, Bapak Eko Nugroho Darmo Putro, Eskom MAP, yang kami hormati eh, Ketua Kelompok Substansi Perencanaan, Pak Okta, ini mitra kami Bu di Kementerian Pertanian, yang kami hormati juga Koordinator Kecamatan eh, Malimping, Pak Nandar, salam kenal Pak Nandar, juga manajer BP Barokah Tani, juga seluruh rekan-rekan penyuluh ataupun brigade pangan yang hadir di dalam acara Love. Bacanya nih Love atau Love ya Bu ya? Love yang digagas oleh Balai Besar Pustaka. Pada kesempatan ini kami diminta begitu ya oleh Bapak Kepala Balai Pustaka untuk sharing terkait dengan pengajuan CPCL Alsintan dan Saprodi Brigade Pangan. Ya, mungkin sebelum kita ke teknis tentunya tidak bisa dilakukan oleh Badan SDM sendiri, Bu. Nanti kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan Ditjen Teknis sebagai pengampu program bantuan pemerintah. Salah satunya sudah dihadirkan ya bersama kita Pak Okta Raharjo dari Ditjen PSP. Bisa dibantu share screen-nya? Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum kita pendetilan ya terkait dengan mekanisme pengajuan CPCL. Pertama-tama kami dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mengucapkan terima kasih nih sampai saat ini jumlah brigade pangan yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia sebanyak 4.409 ya, di mana pembentukan BP 2024 sebesar 1.771, kemudian di 2025 bertambah untuk Oplah 2092 dan untuk CSR 546 BP. Nah, mungkin pada kesempatan ini ya Bu Yusnia ada yang berasal dari penyuluh pendamping BP 2024, Oplah 2025 dan CSR 2025. Nah, ini mungkin secara pengajuan SOP-nya akan sama. Nah, ini tentunya jika program ini sudah dibentuk terus ngapain lagi kan begitu ya? Karena memang di awal inisiasi program ini pengelolaan 200 hektar nantinya akan ada fasilitasi begitu ya. Fasilitasi pembentukan, kemudian juga peningkatan kapasitas SDM-nya melalui BIMTEK dan berbagai sosialisasi, kemudian juga fasilitasi berupa Alsintan dan Saprodi ya dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi sudah disampaikan di pembuka ya, itu bagus sekali tuh pembukanya Bu Manajer, Bu Moderator tentang barokah tani ya, sudah mengusulkan tapi sudah sampai mana nih usulan kami Bu gitu ya, karena kami udah nggak tahan lagi pingin segera mengoperasionalkan brigade pangan menggunakan alat dan mesin dan juga saprodi yang nanti difasilitasi dari eselon 1 teknis. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, belum lama ini ya Kementerian Pertanian dalam hal ini Bapak Menteri Pertanian telah menerbitkan Permentan nomor 2 tentang bantuan pemerintah ya. Jadi urgensinya terkait dengan Permentan ini karena saat ini sudah adanya perubahan organisasi ya. Mungkin ini cepat saja Bu Yus kami karena ada beberapa eselon 1 yang penyesuaian nomenklatur ya. Dalam hal ini dari Badan BRMP menjadi Badan sebelumnya BSIP menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian,
Kemudian juga isu yang kedua, pengalihan penyuluh pertanian. Nah, ini mungkin juga mulai 1 Januari, penyuluh pertanian yang semula ada di pemerintah daerah seluruhnya sudah beralih menjadi penyuluh pusat. Nah, sehingga dengan adanya 2 hal ini, perlunya pengoptimalan peran penyuluh sehingga penyaluran banper lebih optimal dan tepat sasaran. Di sini juga ada pelibatan terkait dengan teman-teman penyuluh. Kemudian dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi ya. Kemudian juga updating terkait dengan Permentan sebelumnya nomor 29 dan digagasnya aplikasi e-banper untuk menjamin tadi akuntabilitas dan mekanisme mulai dari tahapan pengusulan, verifikasi, penyaluran dan pelaporan ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu penyuluh yang di tingkat lapangan tentunya akan dilakukan sosialisasi kembali pada saat nanti aplikasi e-banper yang saat ini sedang disusun oleh tim dari Biro Perencanaan selesai dan siap untuk digunakan. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum kita menukik ke CPCL ya ataupun usulan, ini adalah jenis-jenis yang kita sebut bantuan pemerintah. Boleh disebut banper, boleh disebut banpem begitu ya. Intinya sama, itu berupa ada berupa pemberian penghargaan, bantuan operasional, sarpras, rehab, dan bantuan lainnya. Nah, untuk Brigade Pangan ini masuk di kategori bantuan sarana dan prasarana serta bantuan lain yang ditetapkan oleh PA. Nah, tahun lalu juga ya mungkin beberapa BP ada yang menerima penghargaan dan juga penyuluh ya. Nah, itu masuk ke kategori pemberian penghargaan berupa laptop kalau nggak salah ya untuk yang BP berprestasi dan penyuluh berprestasi. Lanjut. Nah, terkait dengan alur usulan ini karena banyak juga Bu moderator Bu Yusnia, teman-teman BP yang awalnya adalah anak petani ataupun anak poktan ataupun anak dari Gapoktan ya, salah satu Gapoktan yang sudah familiar dengan mekanisme pengusulan bantuan pemerintah di tahun sebelumnya begitu ya. Yang terakhir adalah di tahun 2025 di mana memang secara mekanismenya menggunakan aplikasi e-proposal. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya sekarang saja, sudah beberapa tahun dalam rangka akuntabilitas Kementerian Pertanian menggunakan aplikasi. Jadi paperless gitulah, tidak ada lagi yang ke kantor pusat membawa-bawa dokumen proposal begitu ya, tapi secara terbuka diusulkan secara berjenjang melalui OPD atau organisasi perangkat daerah di level kabupaten atau kota, lingkup pertanian, kemudian naik ke OPD lingkup pertanian di level provinsi, dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi, kemudian diusulkan ke eselon 2 teknis ya, apakah itu di Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, di PSP dan seterusnya, kemudian naik ke unit kerja eselon 1 teknis dan dilakukan verifikasi dan validasi ya untuk selanjutnya nanti kembali ke dalam masyarakat dalam bentuk bantuan pemerintah yang akuntabel begitu. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, tadi kami sampaikan bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang pedoman umum pengelolaan bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian ya, dengan dasar-dasar tadi adanya penyesuaian organisasi, kemudian penyuluh ditarik ke pusat dan dalam rangka simplifikasi pengusulan banper, maka mulai tanggal 1 Januari 2026 mekanismenya sudah mengacu ke Permentan nomor 2 2026. Lanjut saja.
Nah, ini untuk mudahnya ya Bapak dan Ibu sekalian, kita cermati alur pengusulannya ya. Alur pengusulannya berdasarkan Permentan 2 2026. Nah, rekan-rekan Brigade Pangan ini ada di paling kiri ya. Jadi di klaster petani atau Poktan atau Gapoktan atau KEP atau masyarakat penerima Banper ya. Nah, ini usulannya kami rasa dari Provinsi Banten juga sudah masuk ke kami, Ibu Yus, dan saat ini sudah proses pengusulan ke Ditjen Teknis. Mudah-mudahan bisa segera diproses begitu ya, sepanjang memang tadi dokumennya lengkap. Nah, usulan dari petani ini oleh penyuluh pertanian yang ada di kabupaten kota, ada namanya berita acara yang harus dilengkapi oleh penyuluh kabupaten kota. Kemudian diusulkan ke penyuluh pertanian provinsi, dalam hal ini ketua kelompok substansi ya, KELSI penyuluh pertanian, untuk dilakukan validasi dokumen pendukung ya, atau RC atau perencanaan. Kemudian penyuluh pertanian yang ada di provinsi, dalam hal ini kelompok substansi, akan menyampaikan ke BRMP provinsi. Nah, BRMP ini ada di seluruh Indonesia ya, rekan-rekan sekalian. Nah, di sini dilakukan pengecekan kembali ya, BRMP bersama-sama penyuluh pertanian yang ada di provinsi terkait dengan kelengkapan dokumen ya. Kalau Brigade Pangan tadi Pak Aat ya, Pak Aat, itu bisa dicek kembali nih apakah sudah ada SKBP ya, SK pembentukan Brigade Pangan. Yang kedua MOU ataupun PKS ya, antara Brigade Pangan dengan pemilik lahan. Kemudian apakah sudah ada dokumen kesanggupan IP ya, dokumen kesanggupan meningkatkan indeks pertanaman, itu juga wajib ada. Kemudian data detail terkait dengan Brigade Pangan ya, luasan lahan dan sebagainya. Nah, di level provinsi ini Bapak dan Ibu itu dilakukan pengecekan, jangan sampai juga terjadi kejenuhan begitu ya. Kejenuhan sebetulnya di situ sudah sangat banyak nih alsin-alsin di situ, tapi tetap saja mengusulkan. Nah, itu yang disebut namanya level kejenuhan, sehingga menjadikan alsintan itu menjadi idle ya. Jadi dilakukan verifikasi oleh BRMP di level provinsi untuk selanjutnya diusulkan ke eselon 1 Kementerian Pertanian ya, untuk ditetapkan surat keputusannya. Nanti Pak Okta mungkin bisa lebih detail ya untuk mekanismenya Bapak dan Ibu terkait dengan teknis di eselon 1. Nah, kami di Badan SDM ya yang mempunyai fungsi juga pengawalan dalam rangka pembentukan dan operasionalisasi Brigade Pangan bersama para penanggung jawab swasembada pangan provinsi dan kabupaten, juga mempunyai tugas untuk bersama-sama eselon 1 teknis mengecek ataupun memantau azas kebermanfaatan dari alsintan yang sudah diberikan ke eselon 1 ya. Apakah itu alsintan prapanen, dalam hal ini traktor roda 2, traktor roda 4, kemudian rotavator ya. Kemudian juga alsintan panen, dalam hal ini combine harvester ya, itu harus data-data penggunaan oleh Brigade Pangan harus naik lagi ke atas Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk pelaporan jangan sampai ada alsintan yang idle ya. Ini kalau sekiranya alsintan ini sudah diterima oleh Bapak dan Ibu. Nah, nanti juga Pak Aat dan teman-teman BP yang sekarang menjadi model begitu ya Pak, udah sampai mana usulan kami, nanti begitu barang diterimakan ya harus ada pelaporan untuk TR2 misalnya, itu 0,5 hektar per hari ya penggunaannya. Kemudian untuk TR4 2 hektar per hari ya, itu yang menjadi angka pemantauan kami, dan itu harus termanfaatkan dengan baik begitu ya untuk penggunaan alsintan dalam rangka mendorong LTT dan juga percepatan panen. Lanjut.
Next slide. Sebentar agak delay ya Bapak dan Ibu, ini belum berubah tayangannya. Nah ini rekan-rekan sekalian, penyuluh dan juga teman-teman Brigade Pangan. Ini yang tadi kami sampaikan sedang dibangun aplikasi e-Banper ya. Jadi ke depan tidak ada lagi proposal manual ya yang akan tercecer. Kemudian di situ sudah memuat komponen usulan dan menu-menu yang ada di eselon 1 yang memang memfasilitasi kegiatan bantuan pemerintah ya, termasuk adanya Juklak dan Juknis ini juga harus kita sama-sama pelajari. Kemudian untuk penerima bantuan kami juga harus memastikan bahwa para CPCL atau calon petani calon lokasi ini masuk di dalam database Simluhtan ya. Adapun bagi yang belum wajib untuk didaftarkan terlebih dahulu melalui e-Banper oleh penyuluh pertanian ya. Jadi dengan aplikasi ini siapapun bisa melakukan pemantauan termasuk BPK, termasuk aparat APIP ya, auditor yang ada di Kementerian Pertanian ataupun pimpinan-pimpinan kita untuk memastikan bahwa ini berjalan pengusulannya secara akuntabel. Lanjut. Nah, ini terkait dengan tata cara pengusulan ya Pak Aat, ini dicek kembali ya, secara kami sudah menerima melalui Pak Kepala Balai Besar Pustaka yang juga sudah dilengkapi dengan usulan dari Kepala Dinas bahwa yang bisa mengusulkan atau menjadi CPCL adalah bisa Poktan, Gapoktan, KEP atau penerima bantuan lainnya yang ditetapkan di dalam Juknis, Juklak dan Juknis ya. Kemudian pengusulan itu sudah melalui seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan di dalam Juklak dan Juknis dan diusulkan melalui e-Banper oleh penyuluh kabupaten atau kota atau Dinas Pertanian daerah ya. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan penilaian di tingkat provinsi oleh BRMP, kemudian ditetapkanlah CPCL oleh kepala badan ataupun dirjen selaku KPA. Nah, baru dikembalikan bantuan tersebut, ditetapkan penerima bantuannya dan disahkan oleh PPK dan KPA setelah DIPA berlaku efektif ya. Ini kami rasa untuk teman-teman yang hadir ya, karena yang 2024 juga sudah banyak Alsintan yang masuk dan juga Saprodi. Kemudian yang BP Oplah dan CSR bentukan 2025 kami sudah 2 kali melakukan pengusulan Bapak dan Ibu sekalian di penghujung 2025 kemarin sudah turun sebagian ya. Kemudian di bulan Februari kami juga sudah mengusulkan yang tahap 3 dan baru-baru saja kami mengusulkan juga yang untuk
tadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan juklak-juknis tapi masih lolos begitu ya ke dalam usulan. Lanjut. Nah, kalau ini mungkin dokumen teknisnya ya, Bapak dan Ibu sekalian, penyuluh dan juga rekan-rekan Brigade Pangan, pada saat BAST ini selesai harus ada namanya laporan pertanggungjawaban. Kemudian harus dilengkapi dengan foto-foto geotagging gitu ya untuk daerah-daerah terpencil. Ini juga mungkin pengecualian. Kemudian harus ada SK penetapan rekening jika sekiranya dalam bentuk uang, jenis barang dan kwitansi yang dibelanjakan sekiranya memang dilakukan swakelola. Kemudian dilakukan verifikasi. Ini bentuknya tidak hanya untuk BP ya, Bapak dan Ibu sekalian, tapi regulasi untuk Banper secara keseluruhan. Lanjut. Nah, terkait dengan kegiatan sosialisasi, dengan terbitnya Permen Banper nomor 2, masing-masing eselon 1 juga menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh para dirjen ataupun kepala badan ya, sesuai dengan anggaran yang ada di eselon 1 teknis. Nah, di dalam juknis ini rekan-rekan sekalian sudah memuat secara lengkap ya dasar hukum, tujuan, persyaratan, dan ini tentunya rekan-rekan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak di lapangan yang mengusulkan CPCL harus betul-betul bisa mempelajari, mencermati terkait dengan juknis ini gitu ya untuk memastikan usulan kita ya bersifat bottom up tadi sudah sesuai dengan kriteria yang ada di dalam petunjuk teknis. Nah, kemudian sosialisasi bantuan pemerintah juga dilakukan mungkin beberapa waktu lalu ya melalui apel pagi ya untuk seluruh penyuluh ini juga sudah dilakukan. Nanti mungkin jika aplikasi e-Banper ini sudah siap untuk digunakan, tentunya akan ada lagi sosialisasi berikutnya untuk penggunaan aplikasinya. Lanjut. Nah, untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan ya dilakukan oleh dirjen atau kepala badan yang memang ada anggaran bumpernya. Kemudian untuk pengendalian dilakukan oleh KPA dan PPK serta pengawasan. Nah, ini ya Bapak dan Ibu sekalian jangan lengah juga kita semua wajib untuk memastikan bahwa yang kita lakukan sudah mengikuti kepada SOP yang sudah ditetapkan melalui Permentan, Juklak, dan Juknis yang ada sesuai peraturan perundang-undangan. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini ya Bapak dan Ibu sekalian, karena terbitnya Permentan ini di Januari, tentunya perlu namanya pasal peralihan, penyesuaian begitu ya, supaya penerapannya ini mulus begitu ya, bahwa bagi Banper yang sudah masuk ke tahap pengusulan sebelum Permentan 2 ini terbit, tetap dapat diproses mengacu kepada Permentan 29 2025. Nah, untuk tindak lanjutnya, pasca Permentan 2 ini ditetapkan, maka usulan dilakukan melalui verifikasi oleh BRMP menggunakan format secara fisik ya jika aplikasinya belum ada dengan memenuhi kebutuhan dokumen yang diperlukan eselon 1 sampai dengan aplikasi e-Banper siap digunakan sesuai juknis masing-masing ya. Ini tayangan yang perlu kita dapat penekanan ya dari rekan-rekan penyuluh sekalian dan juga teman-teman Brigade Pangan yang ada di lapangan. Lanjut. Nah, untuk titik kritisnya pada saat pengusulan utamanya yang terkait dengan Saprodi ya, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Aat ini harus dipastikan misalnya mengusulkan permohonan
benih begitu ya. Kita harus punya jadwal tanam dahulu gitu karena ada batas kadaluarsa begitu ya. Jangan sampai begitu benih tiba sudah keburu nanam dengan benih yang lain karena benihnya masih dalam proses pengiriman. Nah, itu harus dipastikan penyusunan timeline. Kemudian pengelolaan mekanisme harus sampai ke dokumen BAST, kemudian pemanfaatan aplikasi, penguatan fungsi penyuluh tadi ya melalui BIMTEK ataupun sosialisasi sehingga proses pengusulan CPCL ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian penguatan dan optimalisasi BRMP ya ini di tingkat provinsi sebagai pusat data kegiatan Banper, kemudian mekanisme APIP dan potensi resiko implementasi di lapangan. Nah, ini juga jangan salah-salah pada saat pengusulan Bapak dan Ibu harus dilengkapi dengan keterangan. Kalaupun minta TR4 misalnya TR4 yang seperti apa, memang tidak boleh menyebut merek ya. Nanti mungkin Pak Okta bisa menyampaikan teknisnya Bapak dan Ibu untuk menghindari ketidaksesuaian alsin dengan kondisi lahan yang ada di lokasi Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu Ibu Yusnia yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan Ibu. Aduh, terima kasih sekali ini Ibu Dewi. Waduh, paparannya jelas banget Bu. Ini saya juga jadi ikut belajar nih bagaimana cara pengajuan CPCL, alurnya terutama Bu ini soalnya di sini banyak yang bertanya nih bagaimana alur